Kali ini kita akan melakukan instalasi Windows 10 di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang akan digunakan adalah RAM 4 GB, ROM atau kapasitas harddisk 75 GB, prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox serta memakai akses internet. Selanjutnya, proses instalasi. Pertama, kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian klik New untuk membuat virtual mesin baru. Kita beri nama Windows 10. Pastikan tipenya Microsoft Windows dan versionnya Windows 10 64 bit. Setelah itu kita alokasikan RAM sebanyak 4 GB atau 4096 MB. Setelah itu klik Next untuk membuat virtual hard disk. Ini kita klik create saja, ukuran rekomendasinya 50 GB. Kita next. Lalu kita alokasikan sebanyak 75 GB. Kemudian klik create. Selanjutnya kita masuk ke menu setting untuk mengatur urutan bootable. Pada tab sistem, pastikan optical menjadi yang teratas. Dan pada tab storage, kita akan mengambil file ISO yang akan digunakan untuk instalasi Windows 10. Selanjutnya klik open, lalu klik OK. Lalu jalankan virtual mesinnya. Pada bagian ini kita pilih file ISO yang telah kita masukkan tadi, lalu klik start. Pada bagian ini kita pilih bahasa yang akan kita gunakan nantinya, serta format, tanggal, dan waktu. Terdapat juga konfigurasi keyboard pada bagian ini. Setelah itu klik next, lalu klik install now. Nah, pada bagian ini saya memakai Windows 10 Enterprise, lalu klik next. Pada bagian ini kita centang saja I accept, lalu klik next. Pada bagian ini kita pilih custom. Nah, pada bagian ini kita akan membuat partisi pada virtual hard disk-nya. Saya akan mengalokasikan 50 GB untuk sistem dan sisanya untuk partisi lainnya. Setelah itu kita klik next. Nah, Windows akan melakukan instalasi. Pada bagian ini kita pilih di mana negara kita tinggal. Selanjutnya klik next. Pada bagian ini kita memilih konfigurasi keyboard lagi, lalu klik yes.
Pada bagian ini kita skip saja karena kita tidak membutuhkan layout pada layar. Pada bagian ini kita akan memberi nama pada PC kita. Bebas kalian ingin menamai apa, lalu klik next. Dan kita akan membuat password untuk login atau masuk ke desktopnya nanti. Setelah membuat password, kita klik next. Lalu terdapat security question atau pertanyaan alternatif ketika kita lupa passwordnya. Security question ini berguna jika kita lupa password, kemudian kita harus login ke Windows-nya. Pada bagian ini kita klik no saja. Lalu kita klik accept. Nah, inilah dia tampilan dari Windows 10 Enterprise. Perbedaan antara Windows Enterprise, Windows Home, dan Windows 10 lainnya ada pada fitur-fiturnya. Windows 10 Enterprise ini memiliki fitur yang sangat lengkap dibanding dengan yang lain. Inilah tampilan start menu. Selanjutnya kita akan masuk ke menu DXDX. Nah, bisa kita lihat operating sistemnya Windows 10 Enterprise. Sekian instalasi dari Windows 10 ini. Selanjutnya kita matikan virtual machine-nya dengan mengklik shutdown. Kali ini kita akan melakukan instalasi Windows 8.1 di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang akan digunakan adalah RAM 3 GB, ROM atau kapasitas harddisk 70 GB,
prosesor, resolusi layar, dan lainnya, menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox, serta tidak memakai akses internet. Selanjutnya, proses instalasi. Pertama, kita buka aplikasi VirtualBox, lalu klik New untuk membuat virtual mesin baru. Kita beri nama Windows 8.1, pastikan tipenya Microsoft Windows, dan versionnya Windows 8.1. Di sini saya memakai yang 64 bit. Selanjutnya, lokasi RAM. Rekomendasinya 2 GB, tetapi saya memakai sekitar 3 GB. Kemudian next untuk membuat virtual hard disk. Rekomendasi virtual hard disk sekitar 40 GB. Nah, di sini saya memakai 70 GB untuk alokasi hard disk. Selanjutnya klik create, kemudian masuk ke menu setting, bagian tab sistem untuk mengatur urutan bootable. Pastikan optical menjadi yang teratas, lalu ke bagian tab storage untuk mengambil file ISO Windows 8.1. Selanjutnya, klik open, lalu klik OK. Setelah itu, jalankan virtual mesinnya. Nah, pada bagian ini pilih file ISO Windows 8.1 yang tadi telah dimasukkan. Pada bagian ini kita memilih bahasa yang akan digunakan, format tanggal dan waktu, dan konfigurasi keyboard. Selanjutnya klik next, lalu klik install now. Pada bagian ini kita memilih versi Windows 8.1 mana yang akan kita install. Di sini saya memilih versi Windows 8.1 Enterprise. Kemudian klik next. Lalu pada bagian ini centang saja pada bagian I accept the license term. Kemudian next. Ini bagian ini pilih install Windows only advance. Nah, pada bagian ini kita bentuk partisi pada virtual hard disk tadi. Saya menggunakan keseluruhan virtual hard disk untuk sistem. Selanjutnya klik next. Nah, proses instalasi sedang berlangsung. Nah, setelah restart akan terdapat tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita beri nama pada personal komputer kita. Di sini juga terdapat personalize untuk mengatur warna apa yang terdapat pada background kita. Selanjutnya klik next.
Pada bagian ini pilih Use Express Setting saja agar tidak terlalu rumit. Nah, karena tidak menggunakan internet untuk instalasi Windows 8.1 ini, kita akan menggunakan akun lokal untuk masuk ke menu Windows 8 ini. Nah, kita di sini akan memberikan username, password untuk login ke Windows 8 ini. Setelah itu, klik Finish. Usahakan username berbeda dengan nama yang diberikan ke PC tadi. Nah, inilah tampilan Windows 8.1. Terdapat sedikit perbedaan dari Windows 8.1 ini dari versi sebelumnya, yaitu Windows 8. Kita akan mengecek lebih dalam tentang Windows 8.1 ini di menu DXDiag. Sekian instalasi Windows 8.1 ini. Selanjutnya kita matikan dengan mengklik shutdown. Kali ini kita akan melakukan instalasi Windows 7 di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang digunakan, RAM sebesar 2 GB, ROM atau kapasitas harddisk sebesar 40 GB, prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox serta tidak memakai akses internet. Konfigurasi sistem yang ditawarkan oleh VirtualBox antara lain RAM sebesar 2 GB, ROM atau kapasitas harddisk sebesar 32 GB. Selanjutnya, proses instalasi. Pertama, kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, klik New untuk membuat virtual machine baru. Kita beri nama dengan Windows 7, pastikan tipenya Microsoft Windows dan versionnya Windows. Di sini saya memakai yang version 64 bit. Selanjutnya klik Next. Alokasikan memori sebanyak 2 GB untuk ukuran rekomendasinya. Kemudian klik Next. Ukuran rekomendasi harddisknya sebesar 32 GB. Ini kita klik Next saja. Nah, di sini kita alokasikan ukuran harddisknya. Di sini saya memakai ruang 40 GB. Selanjutnya klik Create. Selanjutnya kita masuk ke menu setting untuk mengatur urutan bootable. Kita atur di bagian sistem, pastikan optical menjadi yang teratas. Selanjutnya kita ke bagian storage untuk mengambil file ISO Windows 7. Selanjutnya klik Open, lalu klik OK. Kita jalankan virtual machine ini.
Pada bagian ini kita pilih file ISO yang telah dimasukkan tadi, lalu klik Start. Nah, pada bagian ini kita pilih bahasa yang akan kita gunakan, format waktu dan tanggal, serta format pengaturan keyboard. Di sini saya memakai format waktu dan tanggal di wilayah Indonesia. Setelah itu klik Next. Lalu klik Install Now. Pada bagian ini saya memilih Windows 7 versi profesional. Selanjutnya klik OK. Atau klik Next. Pada bagian ini kita pilih centang saja untuk menerima lisensinya. Nah, bagian ini kita pilih custom atau install Windows only. Nah, pada bagian ini kita bisa membentuk partisi pada harddisk kita. Di sini saya akan mencoba membuat partisi untuk bagian sistem. Saya alokasikan sebesar 30 GB. Bisa kita lihat, maka akan terbentuk partisi sistem secara otomatis. Dan terdapat unallocated space, yaitu partisi yang belum kita buat atau belum kita gunakan. Nah, proses instalasi Windows dimulai. Proses instalasi ini akan memakan waktu yang cukup lama, dan proses instalasi ini akan membuat personal komputer kita atau laptop kita melakukan restart secara berulang kali. Hal ini merupakan suatu proses yang wajar dalam proses instalasi sistem. Nah, pada bagian ini kita akan membuat username pada Windows kita. Setelah itu, kita klik Next. Nah, bagian ini kita akan membuat password untuk masuk atau login ke Windows kita nanti. Selanjutnya klik Next. Ini pengaturan waktu. Kita pilih Home Network saja.
Nah, inilah tampilan Windows 7 Professional. Windows 7 merupakan hasil keluaran terbaru setelah Windows Vista dicap sebagai produk gagal. Pada Windows 7 terdapat perbaikan juga yang merupakan titik lemah di Windows Vista. Tampilannya pun menyerupai Windows Vista. Nah, ini spesifikasi yang bisa kita lihat dari menu DXDiag. Sekian video instalasi ini. Selanjutnya kita matikan virtual machine ini dengan klik shutdown. Kali ini kita akan melakukan instalasi Windows Vista di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang digunakan: RAM 2 GB, ROM atau kapasitas harddisk 25 GB, prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox serta tidak memakai akses internet. Konfigurasi sistem ini bukan merupakan spesifikasi minimum untuk menjalankan Windows Vista. Tetapi saya menggunakan konfigurasi ini supaya Windows Vista berjalan dengan lancar di VirtualBox. Rekomendasi VirtualBox untuk instalasi Windows Vista ialah RAM sebesar 512 MB, ROM atau kapasitas harddisk sebesar 20 GB. Proses instalasi. Pertama kita buka VirtualBox-nya. Lalu klik New untuk membuat virtual machine baru. Kita beri nama Windows Vista, pastikan tipenya Microsoft Windows, dan versionnya Windows Vista. Di sini saya memakai yang 64 bit. Selanjutnya, klik Next. Rekomendasi RAM-nya 512 MB, tetapi saya di sini memakai yang 2 GB. Selanjutnya rekomendasi ukuran harddisknya 25 GB. Nah, saya mengikuti saja rekomendasi ukuran harddisknya 25 GB. Lalu klik Create. Selanjutnya kita akan masuk ke menu setting untuk mengatur urutan bootable. Masuk ke tab System, pastikan optical menjadi yang teratas. Selanjutnya masuk ke storage untuk mengambil file ISO Windows Vista. Jika sudah, klik open, lalu klik OK. Selanjutnya kita mulai saja virtual machine-nya dengan klik start. Masukkan file ISO yang tadi, lalu klik start. Biarkan saja pada bagian yang tadi tereksekusi secara otomatis. Nanti kita akan memilih version 32 atau 64 bit di dalamnya. Nah, pada bagian ini kita memilih bahasa yang akan digunakan, format waktu, dan format keyboard yang akan digunakan. Format waktunya saya pilih waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya klik next. Selanjutnya klik install now. Nah, pada bagian ini kita memilih versi yang akan diinstal. Saya memilih yang X64 atau 64 bit, lalu klik next.
Nah, ini kita klik centang saja untuk lisensinya, lalu klik next. Ini saya memilih yang custom, advance. Nah, pada bagian ini kita akan membuat partisi ini. Tetapi saya menggunakan semuanya untuk sistem Windows. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Nah, selanjutnya Windows akan merestart secara otomatis. Nah, pada bagian ini kita beri nama ya, beri username dan password untuk masuk ke Windows Vista ini. Serta kita dapat memilih foto profile untuk Windows Vista ini. Selanjutnya klik next. Sini kita bisa beri nama komputer kita dan memilih background. Selanjutnya klik next. Lalu ini saya pilih use recommend setting saja. Ini pengaturan waktunya. Kita pilih game T+7. Ini kita pilih home saja. Lalu klik start. Windows akan menyesuaikan beberapa saat hingga selesai. Nah, selanjutnya kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Lalu bisa juga klik enter untuk masuk atau klik icon yang di sebelahnya tadi. Dalam instalasi Windows Vista ini cukup sering komputer melakukan restart. Jadi nggak perlu panik atau takut karena itu merupakan hal yang wajar dalam proses instalasi sebuah sistem. Lalu kita beri password yang telah kita buat tadi. Nah, inilah tampilan Windows Vista. Pada bagian ini kita bisa close saja. Nah, ini tampilan pada menu Windows-nya.
Windows Vista ini merupakan atau sering disebut sistem operasi yang gagal karena memiliki banyak sekali kelemahan seperti mudah terkena virus dan memiliki performa yang lambat dibanding Windows pendahulunya, yaitu Windows XP. Sekian instalasi dari Windows. Selanjutnya kita pastikan virtual mesin ini dengan klik shutdown pada menu Windows tadi. Kali ini kita akan melakukan instalasi Windows XP di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang akan digunakan adalah RAM sebesar 2 GB, ROM atau kapasitas harddisk sebesar 20 GB, prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox serta tidak memakai akses internet. Selanjutnya, proses instalasi. Pertama, kita buka VirtualBox-nya. Kemudian klik New untuk membuat virtual mesin baru. Di sini kita beri nama Windows XP. Pastikan tipenya Microsoft Windows dan versionnya Windows XP 64 bit. Selanjutnya klik Next. Di sini kita lokasikan RAM sebanyak 2 GB, walaupun VirtualBox sudah merekomendasikan 512 MB. Ukuran harddisk rekomendasinya 10 GB. Di sini kita akan membuat sebesar 20 GB. Selanjutnya klik Next, kemudian kita masuk ke menu setting untuk mengatur urutan bootable. Pada tab sistem, pastikan optical menjadi yang teratas. Kemudian pada tab storage, kita akan mengambil file ISO Windows XP. Nah, kita pilih filenya, kemudian klik open, lalu klik OK. Selanjutnya kita jalankan virtual mesin ini. Bagian ini pilih file ISO yang telah kita masukkan tadi. Klik start. Nah, pada bagian ini kita diamkan saja. Nah, kemudian pada bagian ini kita klik enter untuk melanjutkan. Lalu klik F8 atau tekan F8 untuk melanjutkan. Nah, di sini kita enter saja untuk memakai seluruh ukuran harddisk kepada sistem. Ini pilih format the partition using the NTFS. Klik enter. Nah, kemudian proses instalasi segera dimulai. Dalam proses instalasi sering terjadi reboot atau restart. Hal itu merupakan hal yang wajar dalam proses instalasi sistem. Pada bagian ini kita centang pada bagian I accept, lalu klik next.
Nah, bagian ini bisa kita keluarkan saja karena kita tidak memakai akses internet. Jendela ini juga kita tutup saja. Nah, ini tampilan Windows XP. Kita perbesar supaya lebih jelas. Nah, sistem akan merestart lagi untuk memasang konfigurasi secara lengkap. Pada bagian ini kita memilih tanggal dan waktu di mana kita tinggal. Kita pilih GMT plus 7. Lalu klik OK. Nah, ini tampilan personalisasi Windows. Dan ini tampilan menu Start. Nah, sekian video instalasi ini. Kemudian kita matikan dengan menekan turn off komputer. Kali ini kita akan melakukan instalasi Windows Millennium Edition di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang akan digunakan adalah RAM 512 MB, ROM atau kapasitas harddisk sebesar 8 GB, prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox. Akses internet tidak ada, dan kunci lisensi untuk menginstal Windows Millennium Edition ini. Selanjutnya, proses instalasi. Langkah pertama, kita buka VirtualBox-nya. Lalu klik New untuk membuat virtual mesin baru. Kita beri nama dengan Windows Me. Pastikan tipenya Microsoft Windows dan versionnya Windows Me. Lalu klik Next. Kita alokasikan RAM sebanyak 512 MB, walaupun rekomendasinya 128 MB. Ini kita buat virtual harddisknya, kita alokasikan sebanyak 8 GB, walaupun rekomendasinya 4 GB. Hal ini supaya membuat instalasi berjalan lebih lancar. Selanjutnya masuk ke menu setting untuk mengatur urutan bootable dan mengambil file ISO. Pada tab sistem, pastikan optical menjadi yang teratas. Dan pada tab storage, kita akan mengambil file ISO di mana kita menyimpannya. Setelah itu, klik Open, lalu klik OK. Lalu, klik Start untuk menjalankan virtual mesin. Nah, pada bagian ini kita pilih file ISO yang telah kita masukkan tadi, lalu klik Start. Kita pilih menu yang kedua untuk boot from CD-ROM. Ini kita klik Enter saja pada nomor 1. Nah, lalu ini klik Enter. Pada bagian ini kita akan mengatur konfigurasi pada harddisknya. Nah, ini kita pilih No saja.
Nah, ini kita klik enter untuk restart. Lalu pada bagian ini kita pilih nomor 2 lagi, lalu klik enter. Ini klik atau masukkan nomor 1 lagi, lalu klik enter. Windows akan melakukan formatting pada hard disk untuk diisi dengan file Windows Me tersebut. Selanjutnya, tampillah tampilan seperti ini. Ini kita klik next saja. Ini kita pilih yang rekomendasi saja, lalu klik next. Ini kita pilih yang typical, lalu klik next. Ini kita pilih yang recommended, lalu klik next. Kita bisa memberi nama pada komputer kita, bebas, tidak harus huruf dan angka. Bisa juga nama sendiri, lalu klik next. Kita pilih di mana negara kita tinggal. Selanjutnya kita pilih format waktu. Kita pilih GMT plus 7. Lalu klik next. Lalu klik finish. Nah, Windows akan mengcopy file dari file ISO tadi ke dalam komputer kita. Selanjutnya klik restart now. Lalu yang tadi kita boot from hard disk. Nah, di sini kita bisa beri identitas kita isikan nama dan perusahaan atau institusi kita. Lalu klik next. Pada bagian lisensi, kita klik I accept the agreement, lalu klik next. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk mengisi product key atau kunci lisensinya. Kita masukkan kunci lisensi yang telah tadi saya sebutkan. Setelah itu, klik next. Lalu klik finish. Lalu klik restart now. Kita boot from hard disk atau boot from komputernya. Lalu klik restart lagi. Kita boot from hard disk. Ini bisa kita close saja. Nah, ini dia tampilan dari Windows Me. Tampilannya masih sangat kaku, tidak jarang atau sedikit sekali animasi yang ada pada Windows Me ini.
Sekian instalasi dari Windows Me. Selanjutnya kita matikan virtual machine ini. Kali ini kita akan melakukan instalasi Windows 98 Second Edition di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang akan digunakan adalah RAM 512 MB, ROM atau kapasitas harddisk 8 GB, prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox serta tidak memakai akses internet. Selain itu, terdapat juga kunci lisensi untuk digunakan nantinya. Selanjutnya, proses instalasi. Pertama, kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian klik New untuk membuat virtual machine baru. Kita beri nama Windows 98. Pastikan tipenya Microsoft Windows dan versionnya Windows 98. Kemudian klik Next. Kita alokasikan RAM sebanyak 512 MB. Serta kita alokasikan ukuran harddisk sebesar 8 GB. Kemudian klik Create. Selanjutnya masuk ke menu setting untuk mengatur urutan bootable dan mengambil file ISO. Pastikan optical menjadi yang teratas dan pada bagian storage kita ambil file ISO. Kemudian klik Open, lalu klik OK. Selanjutnya jalankan virtual machine. Pada bagian ini, kita pilih file ISO yang telah kita masukkan tadi. Lalu klik Start. Pada bagian ini kita pilih nomor 2, Boot from CD-ROM. Bagian ini kita pilih nomor 1. Nah, selanjutnya klik Enter saja. Lalu klik Enter. Klik Enter. Nah, kemudian Windows akan melakukan restart. Selanjutnya, kita pilih nomor 2 lagi. Kita pilih nomor 1. Nah, Windows akan memformat harddisk kita untuk meletakkan sistemnya di situ. Selanjutnya klik Enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Pada bagian ini, kita klik Continue saja. Kita pilih Directory C, Windows, kemudian Next. Kita pilih yang typical, lalu klik Next. Pada bagian ini kita pilih yang recommended, lalu klik Next. Nah, di bagian ini kita bisa memberi nama pada komputer kita. Selanjutnya klik Next. Bagian ini kita pilih di mana lokasi kita tinggal, tepatnya negara mana kita tinggal. Selanjutnya klik Next. Klik Next lagi. Nah, Windows akan mengcopy file ISO tadi ke dalam komputer kita. Selanjutnya klik Restart Now. Pilih Boot from Hard Disk. Pada bagian ini kita isi identitas kita,
nama beserta perusahaan atau institusi. Selanjutnya klik next. Pada bagian lisensi agreement, klik I accept the agreement, lalu klik next. Nah, pada bagian ini kita masukkan kunci lisensi yang ada pada slide tadi. Lalu klik next, lalu klik finish. Selanjutnya klik restart now, boot from hard disk. Kita pilih format tanggal dan waktu. Kita pilih format waktu GMT plus 7. Lalu klik apply. Lalu klik OK. Lalu klik restart now, pilih boot from hard disk. Bisa kita silang saja pada bagian ini. Nah, inilah tampilan Windows 98 Second Edition. Animasinya cukup menarik. Lalu tampilannya masih sangat sederhana. Sekian video instalasi ini, selanjutnya kita matikan virtual machine ini. Kali ini kita akan melakukan instalasi Kali Linux di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang akan digunakan adalah RAM 2 GB, ROM atau kapasitas harddisk sebesar 20 GB, prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox serta tidak memakai akses internet. Selanjutnya, proses instalasi. Pertama, kita buka aplikasi VirtualBox. Lalu klik New untuk membuat virtual machine baru. Kita beri nama dengan Kali Linux, pastikan tipenya Linux, dan versionnya Order Linux 64 bit. Karena tidak terdapat Kali Linux pada VirtualBox ini. Selanjutnya klik Next untuk mengatur alokasi RAM. Rekomendasi RAM-nya 512 MB, kita masukkan 2 GB saja. Lalu kita akan membuat virtual hard disk. Rekomendasinya 8 GB, tetapi di sini saya menggunakan 20 GB. Hal ini supaya proses instalasi berjalan lebih lancar. Setelah itu, kita masuk ke menu setting untuk mengatur urutan bootable dan mengambil file ISO. Pada tab sistem, pastikan optical menjadi yang teratas, dan pada tab storage, kita bisa mengambil file ISO-nya. Setelah itu, klik open, lalu klik OK. Dan jalankan virtual mesinnya. Pada bagian ini, kita pilih file ISO yang telah kita masukkan tadi, lalu klik Start. Ini kita pilih grafik install aja. Selanjutnya, kita diharuskan untuk memilih bahasa yang akan kita gunakan nanti. Pada bagian ini kita pilih di mana atau negara di mana kita tinggal.
Jika tidak ada, maka klik order saja. Lalu klik continue. Nah, pada bagian ini kita diminta untuk memilih region di mana kita tinggal atau kawasan kita tinggal. Lalu klik continue. Dan pada bagian ini kita pilih negara di mana kita tinggal. Lalu klik continue. Di sini kita menggunakan default saja, lalu klik continue. Di sini diminta untuk konfigurasi keyboard, kita pakai yang default saja. Pada bagian ini kita diminta untuk mengisi hostname. Isi dengan hostname yang kita sukai atau bebas apa saja. Selanjutnya klik continue. Pada bagian ini bisa kita skip saja lalu klik continue. Nah, di sini kita akan mengatur semacam username dan password untuk login ke desktop kali nanti. Selanjutnya kita continue saja. Nah, di sini kita membuat passwordnya. Selanjutnya klik continue. Kita pilih di mana kita tinggal atau untuk mengatur waktu Indonesia Barat, Timur, atau Tengah. Selanjutnya terdapat proses partisi pada harddisk. Kita continue saja karena kita akan menggunakan seluruh alokasi memori untuk sistem. Ini kita klik continue saja. Lalu klik continue. Ini kita pilih yes saja, lalu klik continue. Nah, pada bagian ini kita pilih yes saja, lalu klik continue. Ini kita pilih yang bawah, virtual harddisk tadi, lalu klik continue. Selanjutnya sistem akan melakukan reboot atau restart. Tunggu beberapa saat hingga masuk ke menu login Kali Linux. Nah, pada bagian ini kita bisa masukkan username dan password yang telah kita buat tadi.
Kali Linux ini didesain untuk keamanan sistem. Terdapat juga tools untuk hacking. Cukup banyak tools yang disediakan. Nah, ini kita coba WiFi Cracker. Pertama kita harus masukkan password yang telah kita buat tadi. Nah, tampilannya seperti ini, WiFi Cracker tadi. Bisa kita silang saja. Selanjutnya, sekian instalasi dari Kali Linux ini. Selanjutnya kita matikan virtual machine ini dengan mengklik shutdown. Kali ini kita akan melakukan instalasi Linux Ubuntu di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang digunakan nanti adalah RAM 2 GB, ROM atau kapasitas harddisk 20 GB, prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox serta tidak memakai akses internet. Selanjutnya, proses instalasi. Pertama, kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Lalu klik New untuk membuat virtual machine baru. Kita beri nama dengan Linux Ubuntu. Pastikan tipenya Linux dan versionnya Ubuntu 64 bit. Selanjutnya klik Next untuk mengatur alokasi RAM. Rekomendasi RAM-nya 1 GB, tetapi di sini kita menggunakan 2 GB supaya lebih lancar. Selanjutnya klik Next. Ini klik buat virtual harddisk. Kita akan mengalokasikan ukuran harddisk sebesar 20 GB. Rekomendasinya 10 GB. Lalu kita klik create. Selanjutnya masuk ke menu setting untuk mengatur urutan bootable dan mengambil file ISO. Pastikan optical menjadi yang teratas pada tab sistem, dan pada tab storage kita mengambil file ISO Linux Ubuntu. Selanjutnya klik open, lalu klik OK. Lalu kita jalankan virtual machine-nya. Pada bagian ini kita pilih file ISO yang telah kita masukkan tadi. Lalu klik start. Tunggu beberapa saat hingga masuk ke desktop Linux Ubuntu. Nah, pada bagian ini kita pilih install Ubuntu dan kita pilih juga bahasa yang akan kita gunakan nantinya. Pada bagian ini kita pilih konfigurasi keyboard. Kita pilih yang default saja, lalu klik continue.
Pada bagian ini kita pilih yang normal installation dan kita checklist yang install third party software for graphic untuk menginstal driver tambahan yang diperlukan. Selanjutnya klik continue. Nah, pada bagian ini kita pilih erase disk dan install Ubuntu. Pada bagian ini juga kita bisa mengatur partisi pada hard disk kita. Tetapi di sini saya menggunakan semuanya untuk sistem. Lalu klik install now. Lalu klik continue. Nah, lalu kita pilih lokasi di mana negara kita tinggal. Lalu kita klik continue. Pada bagian ini kita diharuskan untuk mengisi nama dan nama komputer kita serta memberikan password untuk login ke desktopnya nanti. Selanjutnya klik continue untuk memulai instalasi. Nah, setelah selesai kita pilih restart now. Nah, pada bagian ini kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Dan inilah dia tampilan Linux Ubuntu. Tampilannya cukup dinamis dan interaktif, sangat memanjakan bagi para penggunanya. Sekian instalasi dari Linux Ubuntu. Selanjutnya kita matikan virtual machine ini dengan mengklik power off pada option menu di pojok kanan atas. Kali ini kita akan melakukan instalasi Linux Mint 19.3 dengan desktop environment Cinnamon di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang digunakan pada VirtualBox antara lain RAM 2 GB, ROM atau kapasitas harddisk 20 GB,
prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox serta tidak memakai akses internet. Selanjutnya, proses instalasi. Pertama, kita buka VirtualBox. Setelah itu, kita klik New untuk membuat virtual mesin baru. Kita beri nama Linux Mint Cinnamon. Pastikan tipenya Linux dan versionnya order 64 bit karena tidak terdapat Linux Mint di VirtualBox ini. Selanjutnya kita klik Next. Kita alokasikan memori sebesar 2 GB atau 2048 MB. Next. Selanjutnya kita akan membuat virtual hard disk. Kita next saja sampai alokasi pembuatan hard disk. Nah, di sini kita alokasikan 20 GB. Kemudian kita klik Create. Setelah itu kita masuk ke menu setting untuk mengatur urutan bootable. Ke bagian sistem, pastikan optikal menjadi yang teratas karena akan dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke menu storage untuk mengambil file ISO. Pilih file ISO yang kita butuhkan. Kemudian kita klik Open. Lalu klik OK. Selanjutnya kita klik Start untuk menjalankan virtual machine ini. Selanjutnya kita enter saja Start Linux Mint. Tunggu beberapa saat hingga masuk ke menu utama Linux Mint. Nah, setelah masuk ke menu utama, klik Install Linux Mint. Pertama, kita pilih bahasa yang akan kita gunakan, lalu klik Continue. Kedua, kita pilih pengaturan keyboard. Di sini saya menggunakan versi default, yaitu US. Selanjutnya, kita centang saja install third party software untuk menginstal driver tambahan. Kemudian klik Continue. Di bagian ini kita pilih Erase Disk, dan Install Linux Mint. Kemudian klik Install Now. Di bagian ini kita juga dapat membagi partisinya, tetapi saya menggunakan semuanya untuk menginstal Linux Mint. Di sini kita pilih di mana kita tinggal, kita pilih Jakarta, kemudian klik Continue. Pada bagian ini, kita diharuskan mengisi nama dan password untuk login ke menu Linux nantinya. Setelah itu, kita klik Continue
untuk memulai instalasi Linux. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai. Setelah itu, kita pilih Restart Now untuk memasang sistem operasi Linux. Kemudian kita klik Enter. Tunggu beberapa saat hingga masuk ke menu login. Nah, kita sudah berhasil menginstal Linux. Kemudian kita isi password yang telah kita buat tadi. Kemudian klik Enter. Nah, begini tampilan Linux Mint dengan desktop environment Cinnamon. Selanjutnya, kita lihat tampilan yang ada pada desktop environment Cinnamon ini. Nah, di sini terdapat pengaturan atau konfigurasi pada Linux Mint versi Cinnamon. Selanjutnya kita akan mengubah latar belakang atau background. Nah, kita coba ganti background yang ini. Inilah tampilan Linux Mint dengan desktop environment Cinnamon. Sekian video instalasi Linux Mint dengan desktop environment Cinnamon. Selanjutnya kita matikan virtual machine ini dengan klik shutdown. Kali ini kita akan melakukan instalasi Linux Mint 19.3 dengan desktop environment Mac di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang digunakan pada VirtualBox antara lain RAM 2 GB, ROM atau kapasitas harddisk 20 GB, prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox serta tidak memakai akses internet. Selanjutnya, proses instalasi. Pertama, kita buka VirtualBox. Lalu klik New untuk membuat virtual machine. Kita namakan virtual machine ini dengan Linux Mint Mac. Pastikan tipenya Linux, dan karena tidak terdapat Linux Mint di bagian version, kita memilih order Linux 64 bit. Lalu klik Next. Selanjutnya kita alokasikan RAM 2 GB atau 2048 MB, lalu klik Next. Selanjutnya kita akan membuat virtual hard disk. Create, lalu lanjutkan dengan Next saja. Lalu Next saja. Lalu kita atur menjadi 20 GB. Lalu kita buat create. Selanjutnya kita akan masuk ke menu setting.
kita akan mengatur urutan bootable. Pastikan optical teratas supaya dijalankan terlebih dahulu. Lalu kita ke bagian storage untuk mengambil file ISO. Kita pilih di mana kita meletakkan file ISO tersebut. Lalu klik open. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita start untuk menjalankan mesin. Selanjutnya kita pilih Linux Mint atau file ISO yang tadi. Lalu kita klik start. Kita perbesar supaya lebih jelas. Lalu kita klik atau enter start Linux Mint. Tunggu beberapa saat hingga masuk ke menu Linux Mint. Setelah masuk, kita klik install Linux Mint. Lalu kita pilih bahasa yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Lalu klik continue. Selanjutnya masuk ke pengaturan keyboard. Saya akan menggunakan menu default untuk keyboard ini. Selanjutnya kita klik centang saja untuk install third party software atau driver tambahan. Lalu klik continue. Lalu kita pilih erase disk and install Linux Mint. Di sini kita juga bisa mengatur partisi yang akan kita gunakan untuk sistem, tapi saya memilih untuk menggunakan semuanya. Lalu kita memilih di mana kita tinggal. Kita pilih Jakarta. Selanjutnya klik continue. Kita isikan identitas kita seperti nama. Lalu kita isi password untuk masuk ke menu Linux nanti. Setelah itu klik continue untuk melakukan instalasi. Setelah selesai, kita pilih restart. Lalu kita pilih restart now. Lalu kita klik enter saja. Nah, di sini kita udah berhasil menginstal Linux. Selanjutnya kita isi password yang telah kita buat tadi. Lalu klik enter. Nah, inilah tampilan Linux Mint dengan desktop environment map. Di sini kita akan mencoba mengubah background.
sekaligus menjelajahi fitur yang ada pada Linux Mint dengan desktop environment mat. Di sini terdapat tema, terdapat juga background untuk mengubah latar belakang, dan terdapat font untuk mengubah tulisan. Di sini kita akan melihat tampilan menu Linux Mint. Nah, beginilah tampilan menu Linux Mint. Cukup menarik, hampir sama seperti Windows. Kita akan membuka sistem monitor. Nah, sistem monitor ini sama seperti Task Manager yang ada pada Windows. Cukup sekian video instalasi Linux Mint dengan desktop environment mat. Selanjutnya kita matikan virtual machine ini. Klik shutdown. Kali ini kita akan melakukan instalasi Linux Mint 19.3 dengan desktop environment XFCE di VirtualBox. Konfigurasi sistem yang digunakan pada VirtualBox antara lain RAM 2 GB, ROM atau kapasitas harddisk 20 GB, prosesor, resolusi layar, dan lainnya menyesuaikan konfigurasi pada VirtualBox serta tidak memakai akses internet. Selanjutnya, proses instalasi. Pertama, kita buka VirtualBox-nya. Kemudian, klik New untuk membuat virtual machine baru. Kita beri nama Linux Mint XFCE. Pastikan tipenya Linux dan versionnya Order Linux 64 bit. Karena tidak terdapat Linux Mint di VirtualBox ini. Selanjutnya klik Next. Alokasikan RAM sebanyak 2 GB atau 2048 MB. Lalu klik Next. Selanjutnya kita akan membuat virtual harddisk now. Klik Next hingga alokasi virtual harddisk. Alokasikan sebanyak 20 GB. Lalu klik Create. Selanjutnya masuk ke menu setting. Di bagian sistem kita akan mengubah optical menjadi yang teratas supaya dijalankan pertama kali. Lalu di bagian storage kita mengambil file ISO Linux Mint XFCE. Selanjutnya klik open. Lalu klik OK. Selanjutnya kita jalankan virtual machine ini. Pilih file ISO yang tadi kita masukkan, klik start. Lalu kita atur tampilan supaya lebih jelas. Selanjutnya kita enter saja pada bagian start Linux Mint. Tunggu beberapa saat hingga masuk ke menu utama install Linux Mint. Nah, pada bagian ini kita klik install Linux Mint untuk memasang Linux Mint dengan desktop environment XFCE. Pada bagian pertama, kita mengatur bahasa yang akan kita gunakan. Setelah itu, klik continue. Pada bagian ini kita mengatur konfigurasi keyboard. Di sini kita memakai default English US. Di sini kita
checklist saja untuk menginstal driver tambahan, lalu klik continue. Ini kita pilih erase disk dan install Linux Mint. Pada bagian ini kita juga dapat membuat partisi pada bagian hard disk. Lalu klik continue. Pada bagian ini kita mengatur di mana kita tinggal untuk mengatur waktu dan lain-lain. Nah, pada bagian ini kita isi nama kita dan username serta membuat password untuk masuk ke menu Linux nanti. Selanjutnya klik continue untuk memasang Linux Mint ini. Setelah selesai, kita klik restart now. Kita klik enter aja pada bagian ini. Nah, di sini kita masukkan password yang telah kita buat tadi untuk masuk ke menu Linux Mint. Nah, inilah tampilan Linux Mint dengan desktop environment XFCE. Bisa kita lihat tampilannya tidak berbeda jauh dengan Linux Mint, Mint maupun Cinnamon. Linux Mint dengan desktop environment XFCE merupakan versi teringan dari Linux Mint. Di sini kita bisa lihat background, menus, dan icon untuk mengatur personalisasi dari tampilan Linux Mint dengan desktop environment XFCE ini. Cukup sekian video instalasi Linux Mint dengan desktop environment XFCE. Selanjutnya kita matikan virtual machine ini dengan klik shutdown. Terima kasih telah menyaksikan video instalasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.